Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita masih juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, dan insya Allah juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa terpelihara dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita baca suratul Fatihah dengan harapan tentunya yang pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terus ditetapkan keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita doakan mobil khusus untuk anak-anak dan cucu kita menjadi anak dan cucu yang soleh-solehah. Tentunya berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kedua orang tuanya, kelak menjadi anak yang bermanfaat berguna bagi nusa dan bangsa. Kita doakan juga saudara-saudara kita, teman sejawat kita, tetangga kita yang dalam keadaan sakit, berbaring di rumah atau berbaring di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, sehat walafiat seperti sedia kala sehingga dapat menjalankan terutama perintah Allah dan menjauhi larangannya, wabil khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan saudara-saudara kita, teman sejawat kita, tetangga kita yang punya hajat, semoga Allah Subhanahu wa taala realisasikan hajatnya sesuai dengan keinginan dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga semoga anak-anak dan cucu kita yang dalam keadaan menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam menuntut ilmunya, diberikan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi terutama bagi dirinya dan kelak menjadi amal baginya untuk didonasikan atau didistribusikan kepada yang lainnya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-faslu sadisu fi du'ai wa dzikri akibas sholati. Fasal ketiga tentang doa dan zikir setelah habis sholat. Nah, terkait di sini kan ada disebut doa dan zikir. Ada kalanya satu doa yang kemudian dianggap sebagai zikir sehingga kita tidak mengangkat tangan. Sebagai contoh misalnya ketika kita membaca Astaghfirullahaladzim. Nah, itu kita mohon ampun kepada Allah. Nah, ini disunahkan sebenarnya. Tapi ada juga yang membaginya dianggap sebagai bab zikir ya, hal yang dikait dengan zikir sehingga tidak perlu mengangkat tangan. Ada juga yang menjawab yang mengatakan ya memang dia doa ya, sebaiknya kita mengangkat tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ad-du'a'u itu kan sama dengan tolabul syai'i minal adna ilal a'la kan gitu kan. Permintaan dari yang paling rendah ya, yang terendah ya kita ini ya, kepada yang paling tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan raf'ul yadain itu juga disunahkan oleh Nabi. Sebenarnya kalau ketika doa mengangkat kedua tangannya ya, mengangkat kedua tangannya. Nah, itu juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang ya kita, makanya di sini disebut judulnya itu ya doa zikir setelah sholat. Nah, dia doa, dia juga sekaligus jadikan zikir. Ketika kita jadikan zikir, kita tidak mengangkat doa, tidak mengangkat tangan, itu tidak apa-apa. Gitu. Ketika kita mengangkat tangan, itu juga ya sebaiknya gitu ya. Seperti misalnya Allahumma antas salam wa minkas salam, itu kan doa juga. Allahumma antas salam. Ada sebagian ya saudara kita yang pada saat membaca Allahumma antas salam mengangkat tangannya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Surat Al-Fatihah
Al-Fatihah itu juga kan termasuk ya bacaan Quran. Tapi di satu kesempatan yang lainnya, di tempat yang lainnya, dia dianggap sebagai bacaan doa, ya kan? Rasulullah SAW sering menggunakan surat Al-Fatihah untuk misalnya mendoakan orang. Karena ada seorang sahabat yang ketika baca surat Al-Fatihah untuk mendoakan orang, maka dengan menggunakan surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu kan isinya juga dalamnya juga ada doa, ya. Tapi dia termasuk bagian dari surah Al-Quran. Jadi ada 3 ya. Dia surah Al-Quran yang bacanya itu mendapatkan ibadah. Dia itu juga dianggap sebagai zikir juga, Al-Fatihah itu. Dan dia juga dianggap sebagai doa juga. Kita mohon Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surat Al-Fatihah ya, itu kan disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang, diulang di dalam sholat, diulang dalam sebuah pertemuan yang kita baca, diulang di dalam sholat tentunya kita ulang-ulang terus kan. Rakaat pertama ada Al-Fatihah, rakaat kedua ada Fatihah, rakaat ketiga, rakaat keempat ada Fatihah, diulang-ulang. Maka Al-Fatihah ya, nama lain daripada Ummul Kitab, Ummul Quran, dia juga disebut juga Fatihah, disebut juga ada Fatihatul Kitab, ada Fatihatul Quran ya, pembuka. Nah, juga disebut juga sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang sering dibaca berulang-ulang. Nah, waktu kita pelajari di sini ya, seperti bacaan Astaghfirullah, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita, itu semua sudah kita bahas kemarin ya. Ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Juga misalnya juga bacaan tasbih, bacaan tahmid, takbir, nah itu juga disebutkan juga sini. Termasuk juga bacaan tasbih yang lainnya ya. Tasbih yang lainnya seperti kemudian subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih ya. Nah, ini kita membacanya cukup 3 kali saja itu sama aja maknanya sangat luas sekali gitu ya. Subhanallah, Maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji baginya, adada khalqihi, sejumlah ciptaannya, waridho nafsihi, dan sejumlah keridhoannya, kecintaan Allah ya, wazinata arsy, dan setimbangan arasnya, satu timbangan aja, sejumlah, yaitu satu timbangan arasnya. Aras itu kan besar. Wa midada kalimat, dan sejumlah kalimat-kalimatnya atau firman-firmannya. Terus ada juga kemarin juga Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kita baca. Terus kemudian al-mu'awwidataini, al-mu'awwidat enggak sini. Al-mu'awwidat yaitu surat-surat yang termasuk dalam perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ayat-ayat, tapi ketika kita baca setelah sholat bisa dianggap sebagai zikr ya, mengingat kepada Allah juga dengan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di situ juga surat Al-Ikhlas ya. Ini ayat-ayat Al-Qur'an yang dimasukkan di dalam zikir setelah habis sholat. Termasuk juga ayat kursi. Ayat kursi juga termasuk itu dibaca setelah habis sholat. Ya, itu juga itu penting juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahkan dalam satu riwayat juga hadis itu ada dikatakan itu bahwa ayat kursi juga bisa dibaca. Semuanya ya, al-mu'awwidzat juga sampai kul a'udzu
Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dibacakan pada saat ketika tidur, ayat kursi dibacakan ketika tidur, setelah itu kita usapkan kepada tubuh kita semuanya agar kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari kita mau tidur sampai kemudian setelah kita tidur, dan kemudian nanti setelah bangunnya juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan cara seperti ini, kelak nanti ketika bangun pun tiba-tiba dibangunkan kayak langsung bangun aja gitu. Bangun tiba-tiba udah jam 3 atau jam 3 lewat atau setengah 4, kita dibangunkan oleh Allah SWT otomatis ya. Apalagi kalau kita mohon untuk dibangunkan di malam hari. Nah, yang terakhir kali, nah ini hadis yang terkait dengan doa dan zikir setelah sholat. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lirajulin, dari Jabir bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, kaifa taqulu fi shalah, apa yang kamu, bagaimana ya, atau apa boleh juga ya, bagaimana yang kamu katakan di dalam sholat, atau apa yang kamu katakan di dalam sholat gitu. Kaifa taqulu fis shalah, qala atashahhadu, aku bertasyahud. Bertasyahud di sini yaitu tasyahud ya akhir, bisa juga tasyahud awal. Karena di dalam tasyahud itulah di sini dikatakan ai aqra'a at-tahiyyati al-mustamilati ala syahadataini ya, al-mustamilata ya, ai aqra'at tahiyyati al-mustamilata ala syahadataini, aku membaca tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Itu mengapa? Karena di dalamnya mencakup dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha, pernyataan, persaksian, menyatakan, bersaksi bahwa hanya Allah Tuhan itu, atau tiada Tuhan selain Allah. Nah, cuma ada yang mengartikan la ilaha, atau itu la, tiada, ilaha, Tuhan selain Allah. Tetapi menurut Ustadz Mansur itu disebutkan itu litasbit, karena litasbit untuk penetapan, maka menerjemahkannya sebaiknya menurut beliau ya, hanya Allah Tuhan itu. Kalau tiada Tuhan selain Allah, dikhawatirkan pada saat tiada Tuhan berhenti gitu ya, sehingga tiada Tuhan, nggak ada Tuhan ya. Maksudnya hanya Allah Tuhan itu, nggak ada yang lainnya, begitu ibaratnya gitu. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT. Wa asyhadu anna Muhammadan, ada yang menambah dengan kata abduhu, hambanya, wa rasul, dan utusannya. Kalau yang biasa itu tidak pakai abduhu ya, berarti asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat inilah yang diucapkan ya dengan sesungguhnya oleh seorang mu'allaf ya. Ya, seorang mu'allaf, dia kalau sudah mengucapkan kalimat syahadatain, maka haram darahnya untuk ditumpahkan. Artinya dia sudah menjadi saudara kita. Ya, ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Walaupun memang tidak masuk dalam hatinya misalnya, ya. Tapi ketika kita mendengar kalimat itu, ya, kita hentikan. Ya, kita hentikan. Kita hentikan untuk memusuhinya maksudnya, ya. Karena ini kalimat syahadat, ini dua kalimat syahadat ini sangat dibilang sakral, ya, dan juga sangat penting gitu.
Dengan dua kalimat syahadat ini, semua yang pernah dilakukan oleh orang kafir, ya, baik perbuatan yang dosa besar, itu ketika mengucapkan syahadat hilang, dia menjadi nol. Ya, semua yang pernah dia lakukan, main minuman keras, berbuat zina dan sebagainya. Nah, pada saat dia menyatakan persaksiannya dengan mengucapkan syahadatain, maka pada saat itu dia sudah hilang, dia menjadi seorang muslim, maka hilang dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, maka atasyahhadu, maka seorang laki-laki ini suka membaca tahiyat, ya. Karena dia suka sekali dengan baca tahiyat, karena di dalam tahiyat itu ada dua kalimat syahadat. Sini sebutkan begitu. Wa aqulu, dan kemudian pada saat setelah membaca tahiyat, nah, orang laki-laki ini kemudian mengatakan, wa aqulu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Nah, ini boleh juga dibaca juga pada saat setelah habis sholat. Ya Allah, aku memohon padamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Ini kan sebaiknya sering kita baca gitu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ini juga kan banyak kita baca pada saat kita berada di bulan Ramadan. Ya inni as'alukal jannah. Ya, karena kita mohon kepada Allah SWT yaitu surga. Karena kita melakukan, ya boleh nggak kita berharap misalnya minta surga? Boleh saja, ya boleh saja. Kita melakukan ini semua kan harapan kita kan surga. Ya. Cuma kan kalau dalam tataran ulama tasawuf, ya, tidak hanya sekedar surga, tetapi yang diinginkan adalah ya ma'rifatullah, ya sampai bisa bertemu dengan Allah, ma'rifatullah liliqa'illahi, atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak hanya sekedar sampai di situ maksudnya, ya. Tapi boleh nggak kita mohon? Ya jelas kita boleh, kita harus memohon pada Allah akan nikmat surga dan juga berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka. Karena neraka yang terdiri dari api yang berlipat-lipat, ya, jumlah kelipatan apinya itu dibanding dengan di api dunia, ya kan? Itu jangankan itu, kita terbakar saja itu, ya, karena itu aja, waduh, panasnya luar biasa. Bagaimana merasakan orang yang misalnya ketika waktu kejadian itu, ya, hotel apa itu yang di kemarin itu, yang kebakaran itu kan kalau dibakar oleh kebakaran yang di mana, di kota dia, ya, kalau nggak salah yang kemarin barusan itu kan terbakar, itu luar biasa sakitnya, ya. Kita sedikit aja nih kena, kemarin aja saya kena presto doang, jebret. Udah minta ampun, panas, pedes, dan luar biasa sakitnya. Apalagi, ya, siksaan api neraka. Ya harusnya kita, ya, berlindung kepada Allah. Ama inni la uhsinu dandanaka wala dandana Mu'adin, faqala Nabi. Ama, ingatlah, sesungguhnya aku la uhsinu dandanaka, aku tidak lebih baik seperti dandanaka. Dandanah itu sama dengan di sini dandanah wal haini mata kalamun yusma'u wala yufham. Semacam, ya, kalau kita bahasanya dendangan, zikir, ya, disebutnya zikir. Zikir itu kan kadang-kadang orang membaca zikir kan ada yang nggak jelas gitu, ya, kalau dia sendiri misalnya subhanallah, nggak dia
yang kadang ya yang terdengar tapi tidak dipahami betul-betul gitu. Jadi kalimat ini disebut juga doa, juga bisa termasuk dandanah, dendanah itu termasuk ya lantunan doa dan lantunan zikir, lantunan ya. Jadi itu tidak sebaik lantunan doamu atau zikirmu, dan wala dandanata mu'adin, dan juga tidak sebaik lantunan doa dan lantunan zikir Mu'az. Duanya ada keterangannya ya. Mu'az bin Jabal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, haulaha nudandinu, ya, di sekitarnya lah, yaitu di surga, sekitar surga, nudandinu, maksudnya kami memohon surga, ya, memohon surga kepada Allah di dalam berdoa. Nudandinu, yang tiga ini ada keterangannya, ai haulal jannati, yaitu di sekitar surga, ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lain, inni wa Mu'adun, sesungguhnya aku dan Mu'az, kata Rasulullah, haula hataini nudandinu, ya, di antara dua hal inilah, yaitu surga dan neraka yang dimohonkan tadi di kita itu, as'aluka, ya, al jannata wa na'udzubika minnar, atau kalau ditambahkan as'aluka ridhoka jannah wa na'udzubika min sakhotika. Sakhoti, sakhot itu sama dengan ya sukhti, ya. Ya, sukhti itu kemarahan ke arah mungkarnya, ya, sakhotika wanar. Jadi ya neraka itu kan ya identik dengan sesuatu hal yang buruk lah, ya, yang marah juga bisa. Kemarahan Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Kalau jannah, surga, itu kecintaan, ya, ridhoka, kerelaan, kecintaan Allah untuk mendapatkan surga. Hakikatnya kita masuk surga itu karena rahmatnya, ya, kasih sayangnya kan. Nah, kan ada itu tiga sifat yang menjadikan kita masuk surga. Ada itu dalam satu hadis, salatun, ya, in kunna salatun idza fa'al taka, kalau nggak salah gitu, ya. Yang pertama, adkhalahullahu, ya, adkhalahullahu birahmatihi. Ada tiga sifat, ya. Salatun idza fa'altum, ya, ya, adkhalallahu birahmah, adkhalallahu alaikum birahmatihi al jannah, adkhalahu bil jannah birahmatihi, kalau nggak salah gitu. Yang pertama dikatakan di saat di situ tukti man haramaka, kau memberikan sesuatu yang orang tidak pernah, kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu, itu membuat kamu bisa masuk surga, ya. Itu hadis, tukti man haramaka, tukti man haramaka, kau akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya, atau dia akan dimasukkan adkhalahu al jannata bi rahmatihi, yakni tu'ti man haramaka. Jadi kita kalau mau memberi sesuatu pasti ke orang yang dulu pernah memberi kita, tapi jarang kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita.
ya, buru-buru ngasih, peduli sama kita juga enggak, misalnya. Apalagi dia juga suka, misalnya nanti ada lagi yang kedua, ya, ta'fu amman dzalamaka, memberi maaf, ya, ia orang yang telah menzolimu, ya, memberi maaf kepada orang yang telah menganiaya, menyakiti diri kita. Itu yang susah, ya, paling susah itu. Dia menganiaya kita, dia nyakitin kita, tapi kita maafkan. Ya, itu agak susah itu. Ta'fu amman dzalamaka. Kau memberi maaf kepada siapapun yang telah menganiayamu, menzalimu. Yang terakhir, tasil man qata'aka. Jadi menyambung silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan silaturahmi pada kita. Jadi 3 hal sifat ini, salatun man kunna fiha adkhalahullahu jannah birahmatihi. Ada 3 sifat atau 3 hal yang apabila kita lakukan, ya, 3 hal ini, maka kamu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, ya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Itu 3 hal ini agak susah, ya, bagi kita. Ya, pasti kita akan pilih-pilih, mau ngasih apa, saya pilih-pilih. Buru-buru dia ngasih, jangan kasih, ya, bisa begitu. Yang kedua, ya, apalagi dia menganiaya kita, menjatuhkan kita, waduh, pasti kita marah. Apalagi yang telah memutuskan tali silaturahmi. Nah, kita menyambungnya malah, wah, itu luar biasa. Nah, baik, kita kembali ke sini, disebutkan inni mu'adlu haula hadain udaddinu. 4 di sini penjelasannya. Ai haulal jannati wan nar. Jadi di sekeliling, di sekitar surga dan neraka, Rasulullah selalu melantunkan di dalam doa dan zikirnya. Artinya memohon keridhaan surga dan perlindungan terhadap siksaan api neraka. Nah, itu. Kemudian ainas'alullahal bu'da anin nari wa dukhulal jannati. Kita mohon pada Allah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Min dandanir rajuli fi makanin kada idza ikhtalafa ilaihi dhahaban wa audan. Jadi inilah yang dari lantunan seorang laki-laki ini yang dilakukan di setiap tempat waktu, ya ketika dia juga mondar-mandir pulang pergi dari itu, dia selalu melantunkan dendangan, yaitu doa, lantunan doa atau zikir ke dalam 2 hal ini, yaitu mohon dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan juga ini dimohon untuk diberikan perlindungan dari siksaan api neraka. Dan ini adalah yang dimohonkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Wa dha minhu sallallahu alaihi wasallam tawadhu'an. Ini menunjukkan sifat kerendah hatian daripada Rasulullah SAW. Kenapa kok Rasulullah kemudian menanyakan, ya, kepada orang laki-laki ini, ya, sampai kemudian beliau itu menyatakan, kami memohon, ya, keridhaan untuk masuk surga dan juga perlindungan siksaan api neraka. Padahal Nabi Muhammad kan sudah dijamin, gitu loh. Tapi kerendah hatian Rasulullah SAW inilah terhadap orang laki-laki tersebut ini, ya. Jadi bukan lantas karena dia sudah distempel oleh Allah lah, ya, bisa masuk surga dan juga dijauhkan dari siksaan api neraka, tidak mentang-mentang itu langsung dia ini, tapi karena kerendahan ini dia bertanya kepada seorang laki-laki tersebut. Itu bukan berarti
dia bodoh atau bukan berarti dia tidak tahu, tapi itu ingin menunjukkan, nah ini menunjukkan kerendah hatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dijelaskan di sini. Saya kira ini sudah habis ini penjelasannya tentang dua hal ini. Jadi hadis ini ya mengandung satu hukum fikih lah ibaratnya, atau hukum dalam beribadah itu ketika kita berdoa hendaknya setelah habis sholat itu agar ya, kalau di sini dibilang kalau seorang laki-laki ini kan setelah membaca tasyahud berarti dia baca sebelum salam, ya kan? Kalau di sini kan atasyahadu wa aqulu Allahumma inni, ya kan? Berarti setelah tasyahud. Nah, kalau kita kan ada satu doa juga tuh yang dibaca setelah tasyahudnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi min adzabil qabri ya. Wa min adzabin nar wa min adzabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal, kalau nggak salah itu. Nah, itu sebenarnya kan redaksinya hampir mirip ya dengan itu. Nah, ini juga bisa juga dengan menggunakan ini. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atau dihilangkan itunya boleh langsung. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubikan nar. Ya. Boleh juga begitu. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya, itu aja. Dibaca setelah habis bacaan tahiyat akhir. Nah, itu sebelum kita mengucapkan salam. Ada dua doa itu. Semuanya dua-duanya ada hadisnya. Tapi dibaca setelah habis sholat pun tidak apa-apa. Karena di sini Rasulullah mengatakan ketika kita berdoa hendaknya ada permohonan untuk kita minta masuk surga dan minta perlindungan dari siksaan api neraka. Buktinya ya doa sabu jagat ya, itu diajarkan oleh Allah ya dalam Al-Qur'an ya. Di surat Al-Baqarah ayat 100 kalau nggak salah. Nanti dikatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan ini bacaan doa ini itu sebelumnya itu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Maka oleh karena itulah Rabbana Atina ini juga dibaca juga pada saat ketika kita tawaf. Ya, setelah kita dari rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad, doanya ini aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ulang terus saja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu. Karena itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an ya, ada ya. Karena di ayat sebelumnya kan dikatakan di antara manusia ada yang membaca doa Rabbana atina fid dunya famalahu minal akhirati min khalaq famalahu fil akhirati min khalaq. Masalah gitu ya. Jadi ada orang yang berdoa cuma untuk kebahagiaan di dunia saja atau untuk hal-hal yang bersifat duniawi saja. Ya, maka dia tidak akan mendapatkan apapun ketika dia nanti di akhirat kelak. Nah, kalau kita enggak, doanya dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan yang terakhir ini yang paling penting, yaitu dijauhkan dari siksaan api neraka. Ya, kalau Allah saja menunjukkan seperti itu, artinya neraka itu betul-betul luar biasa. Ya, kalau secuilnya saja itu udah sakitnya luar biasa. Oleh karena itu kita selalu berlindung kepada Allah agar kita jangan sampai kita masuk, termasuk keturunan kita, terus sampai ke bawah. Ya, kita berlindung ya pada Allah Subhanahu wa taala agar
ya min dzurriyyatina itu dijauhkan dari siksaan api neraka. Nah, itu makanya kebahagiaan dunia. Tapi di situ kata-kata sebenarnya hasanah ya. Hasanah itu sebenarnya bukan hanya sekedar kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang terbaik. Ya. Terbaiknya menurut ya masing-masing ya, kadarnya masing-masing. Ya, setiap orang kan beda-beda kadang-kadang ya kebahagiaan. Ya, karena kan kalau patokan kebahagiaan di dunia apa, Pak? Patokan kebahagiaan di dunia punya apa? Coba. Ya kalau secara sederhana apa? Karena manusia nggak ada puas-puasnya. Orang udah punya rumah satu, pengen rumah dua, tiga, ya kan? Ya, iya makanya saya bilang, makanya di sini hasanahnya di sini ya yang terbaik bagi setiap orang masing-masing, ya. Dan itu kita perlu bersyukur dari situ. Makanya nggak bisa dijadikan patokan. Paling yang saya ini ya itu kalau saya lebih cenderung itu masalah ini. Mampunya kita memanfaatkan kesehatan tubuh ini untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita punya harta, kita juga bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk di jalan Allah. Baik itu dengan sedekah, infak, zakat, wakaf, hibah juga termasuk. Ya, itu semuanya. Yang kita harapkan kan itu Pak ya, sehat badan tapi bisa melaksanakan ibadah dengan sepenuhnya. Itu kalau bisa bukan hanya yang wajib saja, yang sunnah-sunnahnya. Ya, yang kita masih ingin berusaha untuk ya, karena usia kita juga ya sudah nggak muda lagi. Usia kita sudah nggak muda lagi, paling Ustadz ini masih muda nih. Di antara ini ya kita ini sudah apa ya, upseket ya, di atas 50 ya, forseket ya, udah di atas 50-an lebih ya, di antara sebagian ada yang udah masih 40 ya. Jadi yang jelas ya kebahagiaan memanfaatkan semua pemberian Allah ke jalan Allah. Nah, apalagi kalau seandainya ya terkait dengan masalah semua nikmat ini kan bakal akan kita ditanyakan ya. Tadi suratnya kan surat At-Takatsur ya, yang dibaca oleh imam tadi kan ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Tsumma kemudian latus'alunna, benar-benar kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Yatus alunna yauma idzin, pada hari itu, yaitu di hari kiamat, di hari penghisapan, di hari pengadilan agama, pengadilan Allah ya, yauma idzin anin naim. Tentang apa? Nikmat, segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi jangan senang juga ya kita dikasihkan nikmat banyak itu. Soalnya beda. Itu apa ya, pertanyaannya bisa panjang, apalagi kalau presiden. Waduh, pertanyaannya bisa ini. Pernah dengar ya cerita seorang penebang kayu dengan orang kaya? Iya kan ya, kita pernah dengar ya, bagaimana seorang tukang kayu dimintai oleh seorang raja, orang yang kaya raya, untuk menemaninya pada saat nanti kematiannya, ya di kuburnya ya kan, kalau nggak salah akan diberikan semua harta ini kepadanya, diberikan berapa banyak, padahal nggak ada yang mau, dan dia ingin coba mungkin untuk memperbaiki ini kan kehidupannya kan ya. Tapi baru sehari mengikuti, pas dia udah meninggal ya, sehari baru ngikutin ya, mungkin ditutup bagaimana ceritanya, pokoknya ini ilustrasi lah. Ternyata malaikat itu mungkar nakir bukan nanyain dia itu jenazahnya apa mayat yang gitu, yang ditanyain malah dia, kamu ngapain di sini ya?
baru ditanyain tentang kampak kamu itu, kamu menggunakan kampak itu menggunakan kampak dari mana, ya kan? Kemudian kamu nebang kayu, apa bener kayu itu adalah ada yang nggak punya? Luar biasa. Ada pertanyaan hanya sekedar tukang kayu, penebang pohon itu aja udah ribet, apalagi bapak ini ibaratnya raja ya atau pemimpin, tukang mebel lain lagi kalau itu Pak, tukang kayu Pak, itu mebel itu udah luar biasa itu mah nggak selesai Pak, sekarang aja ijazahnya belum selesai. Aduh, ya itu mah urusan dia dah ya, kita mah nggak tahu ya kebenarannya bagaimana, ya mudah-mudahan sih bener gitu aja dah, hanya gitu ya. Silakan. Doa itu kan permintaan. Seringkali kalau pada saat yang kekinian itu meminta atau berdoanya secara spesifik, misalnya kalau tukang es meminta agar panas gitu. Iya. Nah, sebaiknya gimana itu Pak? Iya, bermacam-macam doa nih Pak. Iya kan? Semua orang juga minta. Yang tukang bakso juga minta supaya hujan turun biar hangat. Tapi yang tukang es minta supaya jangan turun hujan. Kayaknya beda tuh ya. Kalau kita memandangnya sebagai manusia, kacamata kita sebagai manusia, kayaknya nggak mampu kita. Tapi kalau Allah, bagi Allah itu mudah sekali. Ya, sehingga Allah itu maha adil. Ya, hujan diturunkan, panas juga diturunkan, tapi rezeki itu termasuk ya, kalau rezeki itu kan standar. Setiap orang, setiap makhluk Allah yang melata di muka bumi diberikan rezekinya. Tapi ada fadilah. Nah, fadilah ini yang beda antara yang satu dengan yang lainnya. Apa itu keutamaan atau apa fadilah disebutnya ya? Karunia ya. Karunia, diberikan karunia itu orang-orang berbeda-beda, karena fadilah itu terkait dengan usaha, terkait dengan mungkin ya usaha itu kan termasuk promosi dan sebagainya. Ya doa, bagaimana Allah menerima doa? Pasti diterima Pak, karena Allah sendiri mengatakan kan, Ud'uni astajib lakum, doalah kalian kepadaku, aku terima doanya. Cuman doa itu kan menurut ulama ada 3. Satu, doa itu diterima oleh Allah dengan cash and carry, langsung dikasih jebret. Ya. Tapi boleh jadi dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat, karena dia sudah mendapatkan di situ, udah, gitu. Boleh jadi. Yang kedua, doa itu bisa juga berarti ya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang berbeda. Kita minta, tadi itu kan minta A, tapi Allah kasih B, C, D. Itu yang kita tidak rasakan. Harusnya kita menyadari, ya Allah, misalnya kita minta hujan, tapi kok kenapa enggak jangan turun hujan, tapi kenapa hujan terus ya Allah gitu. Tapi banyak juga Pak, anak-anak kita, orang-orang yang di musim hujan pun makan es, kita juga bingung gitu. Berarti itu kali rezeki dari Allah ya, kita nggak tahu ya. Anak-anak itu nggak ada Pak itu istilah kemarau atau hujan. Di AC yang dingin begitu di mall-mall itu Pak, es itu laku itu, saya juga heran itu, ya kan, bener kan? Coba Pak lihat aja, es durian, es apa? Itu ngantri Pak, saya pernah lihat itu di mall, kan dingin itu. Tapi bagi kita yang sudah usia, memang kita mikir-mikir lah, paling sedikit kita nyobain, ada gitu doang nggak ada ya. Ya saya ini aja dah, istri saya aja gini, saya tuh heran itu, mau dingin kayak mau panas ya, yang namanya es krim ya, makan aja gitu. Tapi bagi kita enggak, ya. Jadi gini, Allah berikan ya dengan bentuk yang lain. Itu kata ulama itu. Yang pertama cash and carry, yang kedua Allah berikan dalam bentuk yang lain. Itu yang kita sadari. Ya, kita minta ya Allah, ya mohon minta supaya diberikan
putra atau anak, tapi belum dikasih. Nah, boleh, tapi kita dikasih yang lainnya. Kita harus berpikir tuh, ada ini, ada itu segala macam, semua kemudahan ini segala macam, itu harus kita rasakan. Dan yang ketiga, nah ini juga nih, bukan berarti doa tidak diterima. Kita harus husnuzon kan kepada Allah, nggak boleh suudzon kan kepada Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Bukan Allah tidak ngasih, bukan. Tapi ini kata ulama ditabung, ya, dikumpulkan di akhirat lah. Nanti pada saat ketika kita sudah meninggal dan kita sudah menghadapi Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini loh punya kamu yang kamu dulu pernah minta, saya berikan sekarang. Oh, jadi 3 hal Pak katanya. Nah, investasi ya. Investasi akhirat, ya, betul. Jadi investasi akhirat Pak, betul. Yang pertama diberikan cash and carry, yang kedua diberikan dalam bentuk yang lain, yang ketiga investasi akhirat. Nah itu betul. Ini kata ulama ini kan. Lalu ketika menafsirkan itu, ada juga banyak orang yang bertanya tentang itu. Bagaimana? Sebenarnya sih kalau kita bilang bagaimana, ya Allah itu maha untuk bisa memberikan sesuatu, dan itu kan Allah itu maha pemberi rezeki kan. Yarzuqu may yasha'u wa yaqdir. Dialah Allah yang membentangkan rezekinya, yang memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan dialah Allah juga yang menyempitkan rezeki seseorang. Wa yaqdir. Nah, tapi menyempitkan ini bukan berarti kemudian lantas kita langsung berburuk sangka kepada Allah. Kita dilarang untuk berburuk sangka gitu. Karena Allah itu jauh dari segala macam hal yang buruk. Maka kita ada istilah ya, bertasbih itu sesungguhnya adalah mensucikan nama Allah dari segala hal, predikat, sifat, kedudukan yang buruk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita bisanya cuma ngomong doang ini. Pada saat ketika kita mengalaminya, kadang-kadang muncul gitu kayak flotan. Masya Allah. Ya kita nggak tahu misalnya dengan misalnya ya kayak kejadian musibah, wafatnya orang yang terkasih kita, itu juga sama kan. Ya kayaknya bagaimana, itu semua juga kan tetap kan kita katakan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ya, ayat 130-an berapa itu, 33 di situ dia mengatakan idza asobathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa suatu musibah, ya, apabila mereka ditimpa suatu musibah, mereka mengatakan, di sini Allah tidak langsung memerintahkan bacalah, tidak gitu. Allah hanya memberikan semacam prototipe, contoh gitu kan. Orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina idza asobathum musibatu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan atau berzikir juga ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Nah, itu semuanya harus kita kembalikan kepada Allah. Ya, kita kembali kepada Allah. Ya. Kadang kita itu selalu berpikir hal-hal yang misalnya seandainya dia begini, pasti dia nggak begitu. Itu sebenarnya kadang itu perpikiran seperti itu sebenarnya kurang tepat. Ya, harusnya ya dia begitu, ya itu sudah tentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kadang-kadang ada ini ya kalau kita bicara seperti itu bukan berarti kita menolak takdir, tidak. Tapi itulah kenyataan bahwa kita adalah sebagai manusia biasa. Oleh karena itulah kita selalu ingat kepada Allah. Terima kasih kali ya, itu saja yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan
apa yang kita baca sehabis sholat, kapanpun, dimanapun, semuanya itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kebaktian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pernyataan akan kedoifan kita, kelemahan kita di hadapan Allah yang maha penguasa, Allah yang maha agung. Billahi sabiq wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.